Allah. Alhamdulillah di pagi yang penuh berkah ini memasuki hari yang ke 20 berapa? 26 ya. Hari yang ke-26 kita masih diberi oleh Allah kenikmatan sehat walafiat dan terkhusus nikmat iman Islam yang terus terpatri dalam qalbu kita sehingga memudahkan kita dalam beraktivitas Ramadan berkat iman Islam yang tumbuh di qalbu kita. Dan kita juga bersyukur ya kepada Allah dengan penuh keikhlasan hati kita di pagi-pagi yang penuh berkah ini kita bisa meluangkan kesempatan emas untuk mendengarkan ilmu-ilmu Allah. Karena ini merupakan bagian terpenting di bulan suci Ramadan yang mulia, bahwa menuntut ilmu itu perkara yang wajib. Maka di dalam hadis dikatakan, man taqarraba fihi bi khaslati minal khair kana kaman adda faridatan fi masiwah wa man adda faridatan fihi kana kaman adda sab'ina faridatan fi masiwah. Siapa orang yang mendekati satu perkara dengan satu kebajikan di bulan suci Ramadan, maka ia akan mendapatkan atau seperti orang yang melaksanakan kewajiban di luar Ramadan. Satu kewajiban di luar Ramadan. Itu para ulama kita menafsirkan orang yang mengamalkan amalan sunnah di bulan Ramadan, pahalanya seperti pahala wajib. Wa man adda faridatan fihi, dan siapa orang yang melakukan satu perkara kewajiban di dalam bulan Ramadan, kana kaman adda sab'ina faridatan fi masiwah, adalah ia seperti orang yang melaksanakan 70 kewajiban di luar Ramadan. Jadi satu kali kita menuntut ilmu sama seperti 70 kali kita duduk di majlis ilmu. Ini luar biasa. Maka itu kita bersyukur di pagi ini kita melekin mata kita untuk melihat dan juga kita buka telinga kita untuk mendengar ilmu-ilmu yang keluar dari lisannya para ulama. Mudah-mudahan antum semua diberkahi. Amin. Karena belum lama saya baca di harian Tempo, Pak. Ya, ada seorang merebut masjid lagi duduk begini nih sama meremelek senderan dengerin ilmu, mati. Itu merebut masjid. Makanya ntar kalau ada yang meremelek hati-hati aja. Di harian Tempo. Iya, jadi meremelek, tapi husnul khotimah insya Allah. Matinya husnul khotimah. Nah, jadi itu kita bersyukur pada Allah ya. Saudara, Ramadan sebentar lagi bakal ninggalin kita. Ini banyak para ulama yang pada mencucurkan air mata karena sedih ditinggal Ramadan. Kesedihan para ulama tidak lain bahwa beliau sedih Ramadan meninggalkannya kalau di tahun depan dia tidak berjumpa lagi. Dan di satu sisi bergembira karena akan usai perjuangan dan akan rontok segala dosa. Maka disemangati dengan kalimat Idul Fitri, kembali kepada kefitrahan. Maka di kalangan ulama pun gembira. Jadi sedih campur gembira. Banyak di kalangan ulama detik-detik ini, saudara. Dan begitu juga saudara, kalau sedih, gembira, hal yang wajar. Karena saudara itu sudah melakukan aktivitas Ramadan. Salat tarawehnya, puasanya, tadarus Qur'annya, itu hal yang wajar. Yang gak wajar, orang puasa kagak, taraweh kagak, sedih. Dari mana rumusnya sedih? Ya, sedih. Udah gitu, lebaran paling dulu duduknya di sop. Ya, sholat Idul Fitri pakai kain gajah duduk, orangnya gemuk, cap kainnya jaga gak buka lagi. Udah begitu selesai Idul Fitri, nangis-nangis minta maafin saya, minal aidin wal faizin, kata malaikat pala lu gitu. Puasa kagak, tarawih kagak, minta maaf begitu. Yang pantas nangis, pantas gembira kita. Ya, insya Allah kita yang menjalankan ibadah Ramadan. Nah, saudara yang dirahmati Allah, pagi ini saya ingin angkat satu nasihat
dari seorang sahabat Nabi yang hidup di masa tabi'in. Bahkan beliau itu dikenal sebagai kibarut tabi'in. Namanya Wahab bin Munabbih radhiyallahu anhu. Nah, Bapak kenal Wahab? Ya? Wahab kenal? Wahab kenal? Wahab mana? Wahab tukang pancing kali ya? Ini Wahab bin Munabbih, saudara. Ini saya mau beritakan dulu nih riwayat singkatnya ya. Ini Wahab bin Munabbih ini salah seorang sahabat hidupnya di masa tabi'in. Tidak di masa Nabi. Hidup di masa Nabi itu ayahnya Munabbih bin Kamal bin Si'iz bin Dzikibar. Ayahnya bernama Munabbih, hidupnya di zaman Nabi, saudara. Ayahnya termasuk orang yang taat, yang tekun beribadah, bahkan beliau termasuk orang yang sangat dekat dengan Rasulullah, ayahnya. Jadi Wahab Munabbih itu ayahnya. Tapi anaknya hidupnya di masa tabi'in. Wahab bin Munabbih dilahirkan pada masa kekhalifaan Utsman ibnu Affan. Di masa Utsman ibnu Affan. Beliau dilahirkan bertepatan dengan bulan tahun hijriahnya itu 34 hijriah. Ya, kalau masehinya itu 655 masehi. Beliau wafat di tahun 113 hijriah bertepatan dengan 738 masehi. Percis umurnya 79 tahun beliau wafat. Itu namanya Wahab bin Munabbih. Nama beliau itu udah harum di tengah Rasulullah. Pada saat Rasulullah masih hidupnya, namanya udah harum. Salah satu tanda nubuwah pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul bisa membaca dan melacak masa depan. Ini salah satu nubuwah Rasulullah. Bahkan Rasulullah memberitakan di tengah umatnya saat itu tentang Wahab bin Munabbih, padahal orangnya belum lahir. Orangnya belum lahir. Diberitakan nama Rasulullah. Ini Wahab bin Munabbih ini sebagai pakar sejarah, pakar tarikh, ulama yang memiliki ilmu dan kepiawaian, keilmuan yang luar biasa. Banyak menghafal ribuan hadis. Ya, guru daripada Wahab bin Munabbih itu adalah Abu Hurairah dan Ibnu Abbas. Sanadnya langsung pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul beritakan, itu ada riwayat hadis dari Imam Baihaqi yang dikutip dalam kitab Dalailun Nubuwah. Dalam kitab apa? Dalailun Nubuwah. Diberitakan tuh dalam hadis itu, ya, sanadnya dari Ibnu Ubadah, dari Abi Ubadah. Abi Ubadah berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Apa kata Rasul? Sayakunu fi ummati rajulun yuqalu lahu Wahbun. Wahabullahu lahu al-hikmah. Ini ucapan Rasulullah. Sayakunu fi ummati rajulun. Akan ada pada umatku di tengah para sahabat begitu, seorang laki-laki yang namanya Wahab, disebut sama Nabi itu. Namanya Wahab, padahal orangnya belum lahir. Disebut sama Nabi namanya Wahab. Dan bapaknya nggak disebut, Wahab saja namanya. Ya. Allah memberikan hikmah kepada Wahab bin Munabbih. Wa fi riwayatin akhar, dalam riwayat yang lain disebutkan, ya'tihillahul hikmah wal ilm. Allah telah memberikan hikmah dan ilmu kepada Wahab bin Munabbih. Subhanallah. Nah, kalau udah dapat legalitas dari Rasulullah, ini satu keuntungan saudara, yang luar biasa. Ya. Wahab bin Munabbih ini orang yang sangat cerdas, diberi hikmah dan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah yang Allah turunkan kepada Wahab bin Munabbih sebagaimana hikmah yang diturunkan kepada Luqmanul Hakim.
Luqman. Bapak-bapak kenal Luqman? Luqman kenal? Luqman mana? Luqmanul Hakim ini mah, yang ada dalam Quran, ayat Quran. Nah, apa hikmah yang diberikan Allah dan apa fungsi hikmah itu? Para ulama kita menyebutkan al-hikmatu al-kalamu al-masunu anil haswi. Hikmah itu adalah ucapan yang keluar dari hati seseorang yang terbebas atau terlepas dari segala bentuk-bentuk kebohongan. Itu namanya hikmah. Jadi Wahab bin Munabi dan Luqmanul Hakim pantangan berbohong, pantangan berdusta. Jadi siapapun di antara umat Rasulullah yang pantangan berdusta akan diberikan hikmah oleh Allah. Jadi kalau antum pengen diberi hikmah, jangan bohong. Jangan bohong. Ini mah kerjaan bohong mulu. Bagaimana hikmah? Bagaimana ada hikmah ya? Ini Wahab bin Munabi pantangan berdusta, saudara. Pantangan. Makanya ilmunya jelas. Ya. Lalu kemudian, saudara yang dirahmati Allah, dalam kalamnya Wahab bin Munabi itu pernah berkata, apa kata beliau? Qara'tu fi ba'dil kutubil munazzalah. Qara'tu fi ba'dil kutubil munazzalah. Aku telah membaca di sebagian kitab-kitab para nabi yang diturunkan oleh Allah. Dalam keterangan riwayat sahih, Wahab bin Munabi membaca 30 kitab para nabi dan menghafalnya di luar kepalanya. Insyaallah. Antum hafal nggak satu kitab? Satu kitab hafal nggak? Di luar kepala kan? Ya lupa, maksudnya lupa. Ini Wahab bin Munabi 30 kitab para nabi dihafal dan dipahami dalam-dalam, saudara. Masya Allah. Dari 124.000 nabi, 30 kitabnya dihafal oleh Wahab bin Munabi. Termasuk di dalamnya Al-Quran, Injil, Taurat dan Zabur. Coba bayangin. Seorang sahabat yang hidup di tengah tabi'in di masa Khalifah Utsman ibn Affan. Beliau membaca kitab itu. Dari kitab-kitab yang dibacanya, lalu dirangkum, dijadikan satu kesimpulan, di mana kesimpulannya itu menjadi nasihat buat kita, yang dimaktubkan dalam kitab-kitab yang dibacanya, dan ini menjadi pelajaran khusus untuk kita pahami dan kita renungi dalam-dalam. Disimpulkan dari kitab-kitab yang dibacanya itu. Dikatakan oleh Wahab bin Munabi, anna malakan nada munadin fi kulli sabahin wa masa'in minas sama'ir rabi'ah. Dari kitab itu ditegaskan oleh Wahab bin Munabi yang dibacanya, bahwasanya ada malaikat Allah yang memanggil manusia di setiap pagi dan sore dari langit yang keempat, saudara. Masya Allah. Ada malaikat yang memanggil manusia setiap pagi dan sore di langit yang keempat. Dan panggilan malaikat ini ditujukan untuk kita semua, terutama bagi orang-orang yang memiliki umur yang berbeda-beda. Maka dari keterangan itu ada 3 kelompok manusia yang dipanggil oleh Allah yang memiliki umur berbeda-beda. Kalau di antara antum ada di antara 3 ini, kudu waspada dan kudu renungi ya. Kudu direnungin. Nih. Siapa mereka? Golongan yang pertama dipanggil oleh malaikat, abna arba'in. Hei manusia yang sudah berumur 40 tahun. Ada yang 40 tahun? Ada? 40 tahun lebih ada? Masuk berarti antum ya. Masuk nih. Abna arba'in.
Antum zar'un qaddana hasadu. Kalian semua diumpamakan seperti pohon yang sudah layak panen, yang sudah siap panen. Maka orang yang 40 tahun mesti waspada. Kalau dia mau sukses dan berkah dunia akhirat di umur 40 tahun itu. Di umur 40 tahun itu. Yang membuktikan kesuksesan dan kecelakaan manusia di umur 40 tahun. Kalau umur 40 tahun sudah banyak taatnya, sudah banyak zikirnya, dan diyakinkan insya Allah keistiqomahan taat itu terus diberikan oleh Allah sampai ajal menjemputnya. Namun ketika umur 40 tahun beduk maghrib masih ada di tempat pancingan, hati-hati ini. Ada umur 40 tahun masih di tempat pancingan, ada maghrib di sini ada. Mana orang? Hati-hati saudara. Ya, dia kagak mau dengar tuh suara azan, karena dalam catatan riwayat di umur 40 tahun itu telah turun tangan-tangan setan memegang kepala orang umur 40 tahun, dipegang oleh setan laknatullah. Ketika manusia umur 40 tahun, di mana kerjaannya selalu taat beribadah, rajin berpuasa, rajin berzikir, rajin ta'lim, ini tangan setan mental saudara, dia gak berani. Dia katakan, engkau telah bahagia, hei manusia, di umur 40 tahun kau sudah istiqomah dalam taat. Tapi ketika umur 40 tahun ini masih berlena-lena dalam kemaksiatan, maka setan tekan dan pegang palanya. Kau akan menjadi temanku kelak di neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Makanya hati-hati umur 40. Ya. Makanya disunnahkan Nabi kalau udah umur 40 tahun itu pakai apa? Pakai apa? Tongkat. Ini banyak hikmahnya. Sunnah Pak. Pakai tongkat ini ada hikmahnya. Kenapa Nabi menyuruh hikmah? Menyuruh kita bertongkat umur 40 tahun. Ini mengingatkan bahwa kita sudah tidak muda lagi. Kita sudah tua. Bahkan hikmah-hikmah yang dipetik, Nabi memberikan keuntungan bagi orang yang 40 tahun, dia taat, megang tongkat. Setiap tongkat dia bawa untuk pergi ke masjid, untuk beribadah, atau untuk kebaikan. Setiap kali ketukan tongkatnya itu akan menggugurkan 1000 dosa. 2 kali ketukan 2000 dosa gugur. 3 kali ketukan 3000 dosa gugur. Kalau pengen berjuta-juta dosa, ketuknya banyakin. Saudara yang dirahmati Allah, ini diingatkan. Jadi antum tuh udah boleh pakai tongkat saudara ya. Ya, Haji Nur Hasan ada tongkat, pakai tongkatnya. Jadi pakai tongkatnya. Itu nambahin pahala. Jadi besok Masjid Darul Falah tolong disediakan tempat tongkat, jangan sendal doang ya. Jangan sendal doang Pak. Kayak tongkat begitu. Ini kalau semuanya pakai tongkat kan rame nih pada mengadu pedang. Luar biasa saudara. Itu hikmah. Ya diajarkan sama Nabi kita, Masya Allah. Bukan lantaran kita ini, aduh kayaknya gue tua banget. Makanya tadi Pak, nanti umatku terasa asing dengan sunnahku, kata Nabi. Akan asing kepada sunnahku, kata Nabi. Ketika aku sunnahkan, lalu dia merasa enggan untuk memakainya, untuk melakukannya, lantaran dia malu dan asing dengan sunnahku. Contohnya apa? Tongkat. Betul? Coba antum, belum tua kiai itu, asing kan? Ya, asing. Emang tongkat buat yang udah aki-aki doang? Bukan, 40 tahun itu. Ya. Jadi 40 tahun itu sudah disunahkan pakai tongkat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu saudara. Ini tongkat saudara dari kayu jati. Ya, dari kayu jati di tongkat saudara. Hati-hati kalau megang tongkat saya ini. Ini di dalamnya ada kayu nih. Di dalamnya ada kayu ini. Hati-hati ini. Ya. Masya Allah saudara. Ada juga tongkat macam-macam sunnah, tongkat sunnah itu macam-macam saudara. Ya, macam-macam itu. Kalau antum nih pengen ya, mungkin barangkali 2 orang nanti saya hadiahin ya, kalau yang mau tongkat itu yang bawahnya cagak 4 gitu.
Ya, tongkat setruk itu. Tongkat setruk itu. Ini tongkat sunnah dari kayu, Pak. Tongkat sunnah begitu ya. Jadi antum beli aja deh tongkat sunnah. Enggak, Pak, bukan ulama doang. Jadi kita juga orang yang umur 40 tahun udah pakai tongkat. Ya, maka umur 40 itu rawan, saudara ya. Rawan. Kalau kita mau jadi orang umur 40 tahun. Nabi diangkat menjadi Rasul umur 40 tahun. Karena dianggap sudah dewasa begitu. Ya, udah dewasa itu umur 40 tahun. Disabdakan itu, dijelaskan bahwa orang yang umur 40 tahun itu diibaratkan seperti pohon yang sudah siap panen. Apa maksudnya? Saudara, kalau ngelihat pohon mangga misalnya, pohon mangga ya, saudara ngelihat pohon mangga nih lagi jalan, tuh mangga udah pada mateng tuh, dipandang enak gak? Saya tanya, dipandang enak gak? Enak. Kita akan ngomong pada pohon mangga itu, ya Allah, tuh mangga randum-randum banget, kuning-kuning banget, enak kalau dimakan, Masya Allah. Tuh kita bilang begitu, karena kita ngelihatnya enak. Orang umur 40 tahun dalam agama mestinya begitu. Kalau dilihat sama orang tuh, orang mandangnya enak, saudara. Ya Allah, orang itu 40 tahun mainannya masjid mulu, rajin zikirnya, rajin ngajinya, Masya Allah. Orang ngelihatnya enak umur 40 tahun tuh, jadi kagak enak ngelihat kita. Kan ada orang tuh 40 tahun dilihatnya enak aja kita. Ada nggak? Ada. Juhur-juhur main catur, main gaplek, boro-boro dia sholat, habis sampai asar terus dia main catur. Belum juga mingser dari tempat duduk caturnya. Sholat dia lewat. Itu orang kalau kita lihat enak banget orang. Coba kalau ada umur 40 tahun mainannya masjid, juhur ke masjid, asar ke masjid, ada taklim dia ngikut, ya Allah, orang juga enak, Pak. Bahkan kalau ada orang yang punya anak perawan, rasanya pengen gua kawin sama anak gua tuh dia tuh. Betul? Enak dipandang begitu. Itu umur 40 tahun tuh. Yang pertama, tolong catat itu ya, umur 40 tahun. 40 tahun ke atas. Nah, kemudian yang kedua, golongan manusia yang dipanggil oleh malaikat, siapa dia? Abna khamsin. Hei orang-orang yang udah berusia 50 tahun. Ada di sini? Mana? Tunjuk tangan. 50 tahun ke atas dipanggil sama malaikat. Ma qaddamtum, apa yang antum persembahkan untuk Allah? Apa yang antum sudah lakukan kepada Allah? Di mana sisi taatmu dan taubatmu kepada Allah? Dipertanyakan di situ. Hai orang yang umur sudah 50 tahun katanya. Innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah kama tarawnal qamar lailatal badri. Sesungguhnya kalian kelak akan melihat Rabb kalian pada hari kiamat sebagaimana engkau melihat cahaya bulan purnama di malam hari. Nanti kau akan lihat di yaumil kiamat Rabbmu bercahaya, itu bertanda kau akan diuntungkan oleh Allah karena kau melihat cahaya Allah, di mana Allah akan menggiring kalian ke dalam surganya. Namun ketika umur 50 tahun kelak nanti di padang mahsyar pada hari kiamat gelap memandang Allah, itu pertanda Allah akan giring engkau masuk ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hei umur 50 tahun, malu sama uban, malu sama mata yang sudah rabun, malu dengan kulit yang udah pada keriput. Malu saudara. Ini umur 50 tahun kerjaannya nongkrong aja nongkrong. Sama masjid alergi banget. Sama masjid lewat doang saudara. Umur 50 tahun. Mestinya dia kudu sadar, dipanggil malaikat untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang 50 tahun kerjanya ngambek mulu, ngambek. Ada yang gitu. Kerjanya ngambek mulu sudah. Umur 50 tahun. Mesti nyadar kita dipanggil malaikat. Kita bakal ngelihat Allah saudara. Nih 50 tahun. Berangkat dari 40, 50 dia akan sukses. Berkah hidupnya saudara. Dia bakal berkah. Makanya orang kalau udah umur-umur
50 ke atas, itu nanti udah masa-masa mudanya itu udah hilang, Pak. Udah hilang. Dari rasa, sifat, juga termasuk perilaku, sikap itu, udah hilang. Kekuatan tubuh dikembalikan Allah, dilemahkan kembali itu. Saudara bisa lihat atau buka surah Yasin ayat 68 itu, yang sering saudara baca itu ya. Surah Yasin ayat 68, makanya sesuai dengan ayatnya itu. Ayat 68 tuh. Umur-umur udah 50 tahun ke atas tuh kudu banyak baca itu. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Siapa orang yang kami panjangkan umurnya, maka niscaya kami akan kembalikan dia pada proses kejadiannya semula. Jadi dilemahkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan tubuh kita udah berkurang. Dulu umur 30 kita mengangkat beras 2 karung masih kuat, tapi udah umur 50 udah nggak bisa kuat. Betul? Umur 30 ngangkat bini aja masih kuat dulu. Sekarang umur 50 udah nggak kuat lagi. Betul? Ya Jin Rosan ya? Masih kuat ngangkat bini Jin Rosan? Udah kagak kuat lagi saudara. Kenapa? Udah lemah fisik kita, dikembalikan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kudu malu orang-orang yang sudah 50 tahun ya, malu. Malu sama Allah. Ini Ramadan ngajarin kita juga saudara, supaya kita ingat dari orang yang umur-umur berbeda-beda tadi itu. Dari 40, 50 nih Ramadan lagi dibina, lagi dididik. Supaya menjadi orang-orang yang benar-benar taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Ini umur 50. Nah, siapa lagi? Golongan yang ketiga. Nah, ini golongan ketiga nih dipanggil sama Allah. Dipanggil oleh malaikat Abna Sittin. Hei orang-orang yang udah berusia 60 tahun. Hei orang-orang yang sudah berusia 60 tahun, kata malaikat. Maka kalian harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ujra lakum. Jangan banyak alasan bagi kalian. Sibuk ini, sibuk. Jangan banyak alasan. Amal apa yang sudah kalian perbuat untuk Allah. Umurmu sudah tidak muda lagi. 60 tahun ke atas. Kau sudah keriput. Rambutmu sudah banyak yang memutih. Gigimu sudah banyak yang rontok di situ. Udah banyak pakai gigi-gigi palsu. Betul? Kamu kudu sadar itu. Bahwa umurmu tidak muda lagi. Kau akan disaksikan oleh malaikat-malaikat. Maka umur 60 tahun itu sudah waktunya mainnya ke masjid. Udah waktunya berzikir, udah waktunya taat dan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah tinggalin dah yang berbau-bau maksiat udah. Ini kadang-kadang umur 60 tahun sama maksiat masih doyan aja. Ada yang begitu? Hei, umur 60 tahun kalau ada perempuan lewat aja mata masih begini aja mata. Iya. Ada yang begitu orang di sini jamaah ada yang begitu. Nih, kudu sadar Pak, kita kudu malu sama cucu kita. Kudu malu, kudu bercermin begitu. Saya ini nggak muda lagi, udah tua gitu. Ini masih genit aja, pakai main lato-lato lagi. Umur 60 tahun main lato-lato, pantas kagak. Ada yang begitu? Ada saudara. Orang-orang ngaji dia main lato-lato. Agak pantas Pak, orang yang begitu kudu malu. 60 tahun tuh udah banyak nyadar. Dan udah banyak keluar daripada lisannya itu kalimat-kalimat yang bagus. Banyak nasehatin anak cucunya. Itu umur 60 tahun. Jangan 60 tahun juga masih main-main kebatilan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sedih kita ngelihatnya Pak. Sedih. Nenek-nenek umur 60 tahun masih senang pakai legging. Ya, nenek-nenek pakai legging. Ada nenek-nenek pakai legging. Ada aja pakai lepis. Kata nenek-nenek kalau udah umur 60 tahun lepis kudu tinggalin udah pakainya pakai daster, pakai baju gamis, jilbab. Tuh nenek-nenek umur 60 tahun, ini masih aja pakai lepis. Kita ngeliatnya juga enak banget. Nenek-nenek pakai lepis sudah. Betul? Ada yang begitu? Dia pakai lepis kagak pantas. Udah pakai lepis ketat, joget-joget lagi tuh nenek-nenek. Ya Allah, kagak malu sama umur ya. Kudu malu saudara sama umur. Nah saudara ini semua orang-orang yang taat beribadah ini sebagai nasihat nih.
Orang yang udah umur 60 tahun, ayo balik sama Allah. Mau kapan lagi saudara? Kita di dunia cuma sementara. Ini Ramadan keuntungan kita, meraih pahala. Belum tentu kita sampai Ramadan tahun depan, ya. Belum tentu. Ayo kita kejar. Malam-malam di mana ganjil. Yuk kita iktikaf, kita banyak zikir. Jangan tidur mulu. Ramadan tidur mulu kerjaannya. Ada yang begitu? Jamaah ada yang begitu? Ramadan tidur mulu? Ada. Tidur bukan gak boleh, punya hak Pak. Tapi jangan terlalu. Ya jangan dikit-dikit tidur, dikit-dikit tidur. Jangan. Ini kita kudu nyadar nih. Ya, ini kita udah dinasihatin Pak sama Wahab bin Munabi melalui kitab-kitab suci yang dibacanya. Begitu. Biar kita pada nyadar. Ya paling tidak dari nasihat ini memberikan pengaruh buat kita. Iya ya. Kita nggak muda lagi. Kita bakal pergi kemana? Pergi ke alam akhirat. Alam dunia cuma sementara. Betul? Betul? Banyak teman-teman kita yang udah pada mendahului kita, betul? Kita nggak pernah tahu siapa yang duluan. Naudzubillah. Kita berlindung kepada Allah. Semoga kalaupun kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu minta kita, saudara. Saudara tahu di antara saudara umurnya siapa yang lebih dulu? Ada yang tahu nggak? Nggak ada. Kadang-kadang lagi sehat dia, sehat. Ada anak muda nyumpain aki-aki pakai tongkat lagi jalan depan dia, Pak. Anak muda nongkrong nih, aki-aki bawa tongkat, nanya alamat, Dek, rumahnya si Fulan di mana? Ambil geget tuh aki-aki, ambil geget nanya nih. Oh di sono Kong. Dia pada tawain, aki-aki tua bangka mau mati, kata anak muda tuh. Yang ngomong begitu naik motor Pak sama temennya, kenceng banget, tiang listrik dihajar, mati dia. Laki-laki yang bilang mau mati, dia yang lebih dulu mati. Saudara. Coba, tuh umur kagak ngeliat usia, saudara. Tiang listrik dia hajar, mati dia. Tabrakan kenceng banget tuh anak muda. Maka kita perlu memahami hal-hal yang begitu. Jangan pernah kita katain tuh orang sakit mulu, gak mau mati aja gitu. Jangan. Kalau perlu kita doain yang terbaik bagi dia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting, saudara, ya. Makanya kalau ada orang-orang yang kalau kita menjenguk orang yang lagi sakit gitu kan, itu dapat sunnah, kita dapat pahala. Nabi udah ngomongin tuh, kalau kamu menjenguk orang sakit itu tugas kamu apa? Fakulu khaira, ucapin yang bagus-bagus. Kalau kamu ngelayat jenazah di antara saudaramu, fakulu khaira, ucapin yang bagus-bagus tentang dia. Itu udah sumbangsi kalian buat dia. Yang sakit kita ucapin yang baik-baik. Ya, yang ada jenazah di antara kita takziah, ngomongin yang bagus-bagus aja. Itu udah sumbangsi kita, berpahala kita. Sekalipun kita tahu dia jahat, udah suruh Nabi, kita suruh ngomong yang baik-baiknya aja. Fakulu khaira. Kenapa begitu? Fa innal malaikata, karena sesungguhnya malaikat-malaikat Allah yu'minuna ala ma taqulun, mengaminkan atas apa yang kamu ucapkan. Itu tugas kita. Cuma kadang-kadang iseng banget sama orang. Ada saudara sakit, kita orang yang beriman ini ngelongok dia. Kita jenguk saudara kita yang sakit, kita tanya, kita ringankan sakitnya, omongnya yang baik-baik. Haji Nur Hasan udah lama kagak ke masjid. Iya, saya sakit Pak Kiai, Masya Allah. Sakit ya, sakit apa yang dirasa? Dada saya nyesek, kadang batuk-batuk mulu, kadang batuk keluar darah Kiai. Ya Allah, nggak apa-apa Haji Nur Hasan. Orang beriman lagi diuji sama Allah. Orang beriman sakit, diturunin dosanya, digugurin, ditambah kenikmatannya. Insya Allah Allah bakal cap surga bagi orang beriman yang sakit karena dirontokkan dosa-dosanya. Enak gak yang sakit? Enak gak dengernya? Enak. Enak yang sakit. Jadi obat buat dia. Karena yang jenguk itu ngomongnya bagus, sesuai dengan tuntunan. Coba dah, nama antum siapa? Kamal. Kamal sakit apa Mal? Udah lama gak ke masjid. Iya Pak, saya sakit udah lama Bang. Ini yang saya rasain, dada saya nyesek, kadang meriang mulu. Udah berobat ke sono kemari belum juga kunjung sembuh. Apa aja lagi yang dirasain, kadang mata kedutan aja nih, mata kekedutan aja, kuping rada budek.
Apa kata kita? Jahat banget kita ngomong, ya mal, kagak lama lagi yang begini. Lah langsung down, itu dia. Langsung dia, ya Allah, kalau bisa jangan kemari dah lu, kan begitu kira-kira mal ya. Jangan ngomong begitu. Omong yang baik-baik buat dia, itu jadi berkah. Kalau ada kematian saudara, omong yang bagus-bagus. Jangan pakai diomongin yang jelek-jeleknya. Udah ya, kita tahu dia, udah pokoknya simpen aja. Itu cara Rasulullah mendidik umatnya saudara. Ya, cara Rasulullah mendidik umatnya. Jangan sampai kita bermain-main dengan itu. Karena endingnya Pak, kalau kita ngomong dan doa baik buat saudara kita, nanti buat kita. Bukan buat yang lain, buat kita. Karena kita sering menjenguk orang sakit ngomongnya bagus, nanti juga orang menjenguk kita begitu. Sama, didoain juga sama orang-orang yang pada jenguk kita. Itu jadi barokah. Jadi saya doain antum semua orang-orang yang selalu disehatkan nama Allah. Tidaklah antum mati kecuali husnul khatimah. Saya pribadi Pak, jamaah yang saya bina di mana-mana. Maka ada satu keterangan riwayat ulama kalau mati Pak, ya ulama nih kalau mati, kalau seandainya itu masuk surga, ya itu yang dia cari lebih dulu bukan anak bininya, bukan, tapi jamaah-jamaah yang dulu dekat dengan dia, yang pernah dia bina, tuh ulama. Jadi ulama masih ingat di dunia, ingat sama antum, di akhirat jauh lebih ingat lagi. Itu ulama. Bukan anak bininya dia cari, antum pada dicari sama ulama. Tuh. Kita lihat, misalnya saya nih, Allah takdirkan saya ke surga. Amin. Lu bener-bener ya. Udah dibilangin berkali-kali masih diem juga. Ini kan kita lagi berandai. Jadi antum spontan ngomong diijabah sama Allah, dia diem semua. Apalagi ada yang hatinya ngomong, ya. Itu sirik itu sama kiai, itu dengki. Ya antum, saya ulangi. Andai saja nih Pak, kelak kalau Allah matikan saya dan saya masuk ke dalam surga. Nah begitu, kata malaikat udah kagak jadi dia mah. Wah, aminnya diajarin. Ya. Amin Pak, itu yang saya cari Pak di surga, bukan anak bini saya. Enggak, yang saya cari dulu, ya Allah. Begitu di surga saya lihat ada Bang Haji Nur Hasan, ya Allah. Ada lagi, Masya Allah Habib, lupa saya. Ada Habib Asegaf, Masya Allah. Ada Habib di samping surga, ya Allah. Saya rindu semua Haji Nur Hasan. Saya lihat lagi ada Miftahul Huda, ada lagi siapa? Banyak dah saya lihat jamaah, ada lagi Mahrus, Masya Allah Bang Mahrus, enak kita di surga. Dulu kita di dunia sama-sama, di Masjid Darul Falah sama-sama, sekarang Allah samain juga di kita. Saya nanya, ngomong-ngomong Kamal Maulia kemana ya? Begitu, itu saya tanya Pak. Saya tanya Kamal Maulia kemana nih Bang Mahrus? Bang Mahrus ngomong, aduh Kiai dia mampir ke neraka. Ini contoh aja nih contoh. Saat itu saya nggak tinggal diem Pak. Saya mohon kepada Allah, ya Rabb, saya tidak ridho kalau Kamal sama Aulia ada di neraka. Karena dulu dia rajin ngaji, ya Rabb. Emang saya tahu dia salahnya, bawa bini orang. Maka maafin ya Rabb, insya Allah. Pada saat itu kita diberi kesempatan Pak, melalui izin syafaat Rasulullah SAW, kita panggil tuh Kamal, kita panggil Aulia. Udah hitam banget. Ya udah geseng di neraka gitu ya, wajar aja dimandiin di Telaga Kausar, masuk ke surga. Masya Allah, nikmat gak punya ulama? Nikmat. Makanya kalau kita ngaji seperti ini bukan sembarang ngaji Pak, ulama gak diem aja. Jadi mudah-mudahan antum semua dapat karomahnya, dapat kemuliaannya begitu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Tuh kesimpulannya pagi ini, bagi orang yang usianya udah disebutkan tadi tuh 40, 50, 60, kudu pada nyadar biar ingat sama Allah. Mudah-mudahan dengan itu memberikan keberkahan kita di dunia maupun di akhirat.